Hari ini adalah hari ketiga dari Minggu Sengsara, juga dikenal sebagai Hari Perdebatan atau Hari Pembela. Saya ingin kita semua baca Yohanes pasal 7 ayat 19 sampai 20 sebelum kita mulai. Saya akan bacakan. Bukankah Musa telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat? Mengapa kamu berusaha untuk membunuh aku? Orangnya itu menjawab, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Kok banyak orang duduk di sebelah kanan situ ya? Apa saya mesti nengoknya hanya ke kanan? Hari ini adalah hari di mana Yesus dari pagi sampai malam. Terima kasih, sebagian pindah ke tengah. Dari pagi sampai malam, dia menderita dan dia diinterogasi dan banyak yang tanya pertanyaan kepada dia dan dia mengajarkan firman melalui pertanyaan dan jawaban, dan lewat ayat ini membuat kita memikirkan hal itu. Yesus bilang, kenapa kamu mau bunuh saya? Dan mereka jawab, nggak ada yang mau bunuh kamu. Tetapi sebenarnya yang Yesus sedang katakan, kalau kamu tidak percaya kepada saya, kalau kamu tidak memiliki iman, berarti kamu itu sedang berusaha untuk membunuh saya. Maka kita harus tanya diri kita sendiri. Dan kita harus renungkan iman kita sendiri dan bertanya, apakah saya sedang berusaha untuk bunuh Yesus? Apakah saya alasan kenapa Yesus sedang sekarat? Yesus sudah mati untuk kita. Tetapi apakah saya sedang berusaha untuk membunuh dia kedua kali? Apakah saya harus membunuh Yesus lagi dan lagi dan lagi setiap kali saya ada keraguan? Kemarin kita sangat diberkati melalui firman hari otoritas atau hari kuasa. Bukan hanya hari otoritas yang kita pelajari kemarin, tetapi sepanjang minggu ini, Minggu Sengsara ini, adalah tentang iman. Ini adalah waktu dan kesempatan, seperti saya udah sharing di hari Tuhan, hari Minggu lalu, untuk tanya diri kita, menguji diri kita, untuk melihat apakah saya sungguh-sungguh memiliki iman. Dan apakah iman itu yang saya miliki, apakah iman itu tulus dan benar. Kalau benar, berarti harus menghasilkan buah yang Tuhan Yesus minta, kan? Kita sudah belajar mengenai buah-buah kemarin juga. Kalau iman aku adalah benar, berarti harusnya ada buah yang nyata, yang benar, yang kita bisa berikan kepada Yesus di saat Yesus butuhkan dan memintanya. Maka ini adalah kesempatan dan waktu untuk kita semua berpikir, apakah saya ada memiliki buah iman atau tidak? Pendeta senior yang menemu gereja kita, Pendeta Abraham Park, di saat bicara mengenai hari otoritas, dia melakukan dua hal, kan? Mengutuk pohon ara dan membersihkan bait suci. Dan dia bilang, dia melakukan dua hal ini, Tuhan Yesus lakukan dua ini, dan kita bisa melihat pengutukan pohon ara adalah karena dia tidak memiliki sesuatu yang seharusnya dia miliki. Pembersihan bait suci itu terjadi karena memiliki sesuatu yang seharusnya tidak boleh. Ngerti gak? Jadi kita harus tanya diri kita sendiri, apakah saya memiliki sesuatu yang seharusnya tidak saya miliki, dan apakah saya memiliki sesuatu yang seharusnya tidak boleh. Bingung gak? Tapi coba ganti kalimat, apakah saya memiliki iman yang seharusnya saya miliki? Dan hari ini adalah hari perdebatan dan pembelaan kata besar. Missionary Lauren katakan mengenai hari otoritas, kata besar atau tema utama dari ajaran Tuhan Yesus hari ini adalah kemunafikan. Kemunafikan adalah berolah-olah kamu memiliki sesuatu, sebenarnya kamu tidak punya apa-apa.
Seolah-olah kamu ada otoritas, sebenarnya kamu tidak ada otoritas. Dan pertanyaannya hari ini adalah, otoritas Yesus itu datang dari siapa? Apakah Yesus memiliki otoritas? Kuasa? Orang yang tanya-tanya ini, orang Farisi, orang Saduki, pemimpin agama, mereka semua bertindak seolah mereka tuh yang memiliki kuasa atau otoritas, tapi sebenarnya tidak ada. Tapi jawabannya Yesus adalah, apakah kamu memiliki iman yang seharusnya kamu miliki? Dan di saat kamu bertindak seolah kamu ada iman yang sebenarnya kamu tidak memiliki iman itu, maka itu adalah kemunafikan. Kita tahu gak bedanya? Apakah kita orang yang munafik, ataukah kita orang yang memiliki iman yang benar? Hari ini hari ketiga, hari perdebatan atau hari pembelaan. Ini hari di mana Yesus diserang kiri kanan dengan pertanyaan-pertanyaan, keraguan, dengan kritikan. Mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan ini dan tanya dan coba ingat, kita pernah dengar pertanyaan ini di mana? Dan saya percaya kamu dan saya, kita semua akan ingat hari, waktu di mana saya sendiri tanya pertanyaan yang sama ini. Ataukah, apakah kita masih tanya pertanyaan yang sama hari ini? Siapa yang tanya Yesus pertanyaan-pertanyaan ini? Yang interogasi dan ragu dan sedang selidiki Yesus untuk lihat apakah Yesus layak atau tidak untuk hidup atau mati. Siapa orang-orang yang bertanya? Sebenarnya, Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya yang dia ciptakan. Tapi dia sedang ditanya pertanyaan-pertanyaan oleh ciptaan dia, orang-orang yang dia ciptakan. Yohanes pasal 1 ayat 11, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Saya doa dengan tulus agar kita jangan menjadi orang-orang yang munafik, bertindak seolah kita memiliki iman, tetapi sebenarnya tidak. Tapi semoga kita tuh bisa mengaku kepada Tuhan hari ini. Kalau iman kita kurang bagus, Tuhan, saya tidak memiliki iman itu. Tolong izinkan saya untuk memiliki iman itu. Semoga kita sadar posisi kita secara iman tuh ada di mana, dan semoga kita mulai bertumbuh. Jadi mari kita pikirkan, kemarin kan Yesus melakukan 2 hal, dan udah 40 menit kita belajar mengenai 2 hal. Hari ini Yesus ada 12 hal yang dia lakukan, yang kita harus rangkumkan. Jadi kurang lebih berapa jam? 4 jam kita perlu, ya kan? Jadi duduk dengan santai, nyaman. Mungkin kita bisa langsung doa subuh setelah ini. Jadi sebelum pertanyaan ini semua mulai, hal pertama yang terjadi hari ini adalah, ingat kemarin, Yesus mengutuk pohon ara, dan tadi pagi murid-muridnya lihat pohon aranya layu. Dan mereka bilang, Yesus, seperti yang kau katakan, pohon aranya udah layu. Mereka mengakui apa, melihat apa? Bahwa, wah Yesus, firman-Mu, perkataanmu tuh ada kuasa. Berarti Yesus, kamu tuh ada otoritas. Maka hari mulai dengan murid-muridnya mengenal otoritas Yesus. Dan hal pertama yang terjadi, kalau di dalam pandangan pemimpin agama tanya-tanya, mereka tuh sebenarnya sedang mempertanyakan otoritasnya Yesus, kuasanya Yesus. Ini kan ayat-ayat yang di atas bisa dilihat di layar. Saya tidak akan baca semuanya, Matius, Markus, dan Lukas itu. Bisa dicatat aja kalau mau. Tapi kita akan baca untuk yang ini Matius 21 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga
akan mengajukan satu pertanyaan kepada kamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka juga, demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Jadi lihat apa yang Yesus sampaikan setelah ini. Sebenarnya secara tidak langsung Yesus sudah kasih tahu, akan kasih tahu otoritasnya Yesus atau kuasa Yesus itu dari siapa. Tapi mari kita pertama lihat kenapa mereka tanya Yesus ini melakukan hal-hal ini dengan kuasa siapa, otoritas dari siapa. Kenapa mereka bertanya seperti ini? Di saat kita mulai mempertanyakan kuasa atau otoritas Tuhan, berarti ada sesuatu yang sudah terjadi. Ada yang gak benar di dalam diri kita. Kita yang sedang bertanya itu yang ada masalah. Mau itu Yesus sesat atau tidak, itu yang mereka sedang tanya, kan? Mereka tuh sebenarnya nanya, kamu tuh siapa? Kenapa kamu ingin mempengaruhi hidupku? Dan sekarang pendapatanku jadi kurang. Jemaat gereja saya kamu ambil. Apa yang mereka sedang lakukan adalah mereka ingin taruh diri mereka di atas otoritas Yesus, dan mereka ingin menghakimi Yesus untuk menurunkan Yesus. Jadi mereka tuh pengen lihat Yesus ini benar atau enggak. Tapi siapa kasih kita otoritas untuk bertanya-tanya, untuk tanya pertanyaan ke Yesus, untuk memutuskan apakah Yesus ini asli atau tidak, firman-Nya benar atau salah. Kalau kita memiliki pertanyaan tentang firman Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kamu harus lakukan? Kita harus ke Alkitab, belajar, dan baca, dan cari instruksi Tuhan dan wahyu Tuhan, ajaran Tuhan. Daripada mulai tanya mengenai otoritas atau kenapa Tuhan suruh saya melakukan hal seperti ini. Yang kedua, jawaban Yesus kepada pertanyaan mengenai otoritas dia, ada 3 perumpamaan atau peringatan. Perumpamaan pertama adalah perumpamaan 2 anak. Kalau saya mulai cerita tentang isi dari perumpamaan-perumpamaan ini, terlalu lama. Jadi saya percaya kalian udah tahu cerita yang saya sedang katakan. Kalau nggak, saya percaya bahwa minggu ini, mungkin malam ini atau besok, kamu akan buka ayat-ayat ini dan baca perumpamaan-perumpamaan ini kalau tidak ngerti. Oke? Atau mau saya bacain ayatnya satu persatu dan kita khotbah sampai besok pagi. Pilih yang mana? Oke? Jadi baca sendiri ya. Jadi perumpamaan 2 anak. Anak yang benar-benar nurut yang mana? Anak yang pertama yang bilang, iya, tapi tidak melakukannya. Ini bicara tentang Israel, pemimpin agama di zaman itu. Anak yang kedua, orang kafir, orang buangan. Kalau kita bicara mengenai anak-anak, bapaknya siapa? Siapa bapaknya? Tuhan di sorga adalah bapaknya. Yesus siapa? Yesus adalah anak yang Allah Bapa telah utus. Jadi otoritas itu datang dari siapa? Di mana Yesus mengajarkan hal-hal ini. Perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan mengenai penyewa yang jahat. Ini kita sangat tahu. Pemilik tanahnya bangun kebun anggur. Ini perumpamaan kebun anggur. Lalu kirim hambanya untuk minta buahnya dibunuh, kirim anaknya dibunuh, lalu pemiliknya akan kembali. Jadi di
perumpamaan ini yang memiliki otoritas siapa? Pemiliknya, Bapak, ya kan? Yang petani-petaninya siapa? Pemimpin-pemimpin agama yang sedang bertanya, kan? Siapa anaknya? Yesus adalah anaknya yang datang dengan otoritas Bapak. Tapi Yesus secara langsung sedang mengatakan, mereka bunuh anaknya dan kamu akan bunuh saya. Perumpamaan yang ketiga adalah perumpamaan mengenai pernikahan, pesta makan di pernikahan. Rajanya siapa yang diundang? Yang mengundang itu adalah Bapak. Anak yang akan menikah siapa? Mempelai laki-lakinya adalah Tuhan Yesus. Jadi di dalam 3 perumpamaan ini kita melihat gambaran Bapa, penampilan Bapa. Jadi Yesus sedang mengatakan, otoritas saya, kuasa saya datang dari Bapa. Saya adalah anaknya. Poin yang penting di sini adalah, sebelum bertanya, kamu tuh dari otoritas mana, kuasa mana, kamu harus tanya diri kamu sendiri. Apakah kamu mengerti Tuhan? Apakah kamu bisa mengenal identitas Tuhan yang datang mengajarkan firman ini? Sebelum kita tanya semua pertanyaan ABC yang muncul dari keraguan kita harus pertama tanya diri sendiri, apakah saya sungguh-sungguh percaya, mengerti siapa itu Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh pernah menerima Tuhan Yesus dan menerimanya? Kalau enggak, di dalam kita ada hati yang sikap yang melawan, dan kita akan mulai tanya pertanyaan-pertanyaan beda-beda, dan pertanyaan itu tidak akan pernah dijawab. Semua pertanyaan yang tidak ada jawaban, kita akan mulai tanya. Kenapa? Sebab ada pusat di dalam hati kita, sikap yang melawan, yang ragu, yang pokoknya tidak bisa menerima sesuatu. Kita nggak bisa terima Yesus, tidak bisa terima Bapa, tidak bisa terima firman secara utuh, maka kita mulai tanya dan bertanya. Ya, sudah pasti, kalau tanya pertanyaan yang baik, yang pertanyaan untuk membantu kita percaya, untuk membuat kita ingin percaya, itu bagus, konstruktif. Tetapi mereka tanya bukan biar mereka bisa belajar atau mengerti. Mereka itu tanya ya untuk nanya doang, untuk menolak Tuhan Yesus. Yang ketiga, nomor 3, yang terjadi di luar dari murid-muridnya melihat pohon ara itu melayu. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan oleh ahli sekolah, ahli pelajar, dan imam-imam. Jadi mereka itu tidak mau dengar jawabannya Yesus. Sebenarnya mereka tidak peduli jawabannya apa. Mereka pokoknya mau tanya dan tanya dan tanya. Mari kita perhatikan pertanyaan ini. Nomor 1, pertanyaan mengenai pembayaran pajak, tentang uang dan persembahan. Yang kedua, pertanyaan mengenai kebangkitan. Berarti setelah mati, mengenai afterlife, hidup setelah mati, mengenai dunia sorga. Pertanyaan ketiga, perintah yang terbesar yang mana? Menurut kamu 3 pertanyaan ini hubungannya apa? Mengenai uang, persembahan, lalu mengenai setelah mati kemana, lalu atau kehidupan setelah mati. Terus yang ketiga, mengenai hukum Taurat. Ini hal yang sama mengenai pertanyaan ini apa? Saya nggak tahu tentang kamu, tapi pertanyaan ini adalah hal-hal yang sebenarnya kita semua suka tanya, kan? Dalam hubungan kehidupan iman kita, hal yang kita tidak mengerti. 3 pertanyaan populer kenapa orang jadi gelap di gereja itu gara-gara persembahan, hal-hal uang. Apalagi kalau dimintain, maksudnya disuruh kasih persembahan. Yang kedua, kita orang Kristen, kita percaya sorga dan neraka. Tapi orang Kristen tuh, coba pikirkan berkat-berkat yang kita minta. Kita minta tuh berkat semua dari bumi, kan? Sorga adalah di luar dari pertanyaan, itu sesuatu yang
Mungkin kita khawatirin nanti, persis sebelum mati baru kita khawatir mengenai sorga, neraka. Apakah dunia sorgawi itu, apakah itu benar-benar eksis di dalam hidup kamu? Menurut pengertian iman kamu sendiri, ataukah iman kamu tuh hanya semuanya tentang dunia ini? Keluargaku, bisnis aku, hidupku, pekerjaanku. Apakah kamu peduli mengenai dunia sorgawi, sorga dan neraka? Kita peduli tentang nanti setelah kita mati kemana. Tapi apakah kita sungguh-sungguh peduli apa yang sedang terjadi di sana sekarang? Keadaan rohani saya sekarang. Pertanyaan mengenai perintah terbesar, yaitu hukum Taurat kan? Saya harus begini, nggak boleh begitu. Ada banyak perdebatan sekarang kan? Cara Alkitabiah apa? Cara yang benar apa? Tuhan bilangnya apa? Apakah Tuhan bilang boleh begini, atau Tuhan bilang nggak boleh untuk melakukan ini? Kita selalu berdebat dan bertengkar dan tanya pertanyaan. Bahkan udah kasih Alkitab, udah tunjukin, mereka bilang, saya nggak bisa terima, karena itu di Perjanjian Lama katanya. Dulu Tuhan ngomong begitu, katanya. Saya bukannya menyebut nama atau siapa yang bicara seperti itu, atau topik-topik yang diperdebatkan, tapi mungkin kamu bisa bayangin, paling nggak beberapa topik yang kita selalu tanya, emang Tuhan bilang boleh, atau sebenarnya tidak boleh? Dan seringkali orang tanya, pendeta, Alkitab atau pendeta senior atau Yesus bilang boleh apa nggak boleh kalau begini? Lalu pendetanya jawab, kayaknya boleh. Besoknya langsung pendeta dengar dari orang lain, pendeta boleh, karena si A bilang, kamu bilang, Yesus bilang boleh. Berarti saya boleh ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini seperti pertanyaan perangkap. Sebenarnya pertanyaannya itu kan untuk satu tujuan, untuk si A gitu. Jadi 3 pertanyaan ini sebenarnya hal-hal yang membuat kita khawatir. Hal-hal yang kadang kita tidak mengerti, kadang konflik yang kita ngalami antara firman Tuhan dan kehidupan saya secara pribadi yang nabrak gitu. Mengenai persembahan, kebangkitan, afterlife, hukum Taurat. Yesus jawaban Yesus yang paling terakhir tuh jawabannya adalah, kesimpulannya adalah kasih. Kita kan selalu tanya, kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Tapi Yesus bilang, kasih adalah jawabannya. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Dan aku memperhatikan, saya mendengar pendeta senior khotbah mengenai Minggu Sengsara, terutama hari pembelaan. Dia mengatakan hal yang sama setiap tahun. Dia bilang, kamu apakah akan pulang nonton TV, Netflix? Sebenarnya dia bilang drakor di hari ini. Lalu dia bilang, apakah kamu akan melakukan hal yang sama kalau ibu dan bapak kamu meninggal saat sekarang sedang sekarat, kamu pulang nonton? Bedanya apa? Jawabannya adalah kasih. Kalau benar orang yang kamu sayang sedang mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, apakah apakah kamu akan tanya pertanyaan seperti ini? Karena kamu tidak memiliki kasih itu dan tidak memiliki iman yang sejati, maka kamu nanya situasi A, situasi B. Pertanyaan ini sebenarnya ada agenda pribadi kan. Kamu ingin melakukan begini, tapi Alkitab bilang nggak boleh. Jadi kamu bolak-balik, kamu puterin, dan tanyanya dengan cara-cara yang berbeda. Tetapi sebenarnya dia sedang mengatakan, dia sedang bilang, apakah kamu memiliki kasih? Apakah iman kamu tuh benar, tulus?
Sekali lagi, pendeta senior selalu tanya pertanyaan yang sama. Apakah kamu akan pergi menikah di saat ayahmu sedang sekarat di rumah? Apakah kamu akan lakukan ini atau itu? Pertanyaannya adalah, kalau kamu benar-benar mengasihi Yesus, kalau kamu menggantikan Yesus itu dengan orang yang kamu paling sayang dan cinta di dunia ini, misalkan anak kamu, suamimu, istrimu, pacarmu, kalau orang itu sedang menderita seperti ini, apakah kamu akan melakukan seperti ini? Yang keempat, pertanyaan yang diberikan oleh Yesus tentang Mesias. Dan Yesus berbalik dan bilang, saya akan tanya kamu sekarang. Matius 22 ayat 41-46. Ketika orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Mereka dengan bangga menjawab, karena mereka merasa dirinya itu orang Yahudi, suku Yehuda kan, keturunan Daud. Jadi mereka jawab anak Daud gitu. Itu keturunan rajani. Jadi katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kanan sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya menjawab semua yang tadinya mereka tanya mengenai sorga, neraka, kebangkitan. Dia dilahir sebagai keturunan Daud, kenapa dia itu bisa menjadi tuannya Daud? Ini menjawab pertanyaan mengenai kenapa Yesus memiliki otoritas, kuasa. Karena Yesus adalah manusia dan Tuhan di saat yang sama. Jadi jawaban Yesus kepada kebangkitan, dia bilang dunia sorgawi itu, dunia sorga. Dan yang kelima, Yesus itu mencelahkan ahli Farisi dan Saduki. Ini adalah jawaban kepada pertanyaan mereka tentang hukum Taurat. Orang Farisi dan Saduki merasa bahwa mereka lebih mengerti hukum Taurat, maka mereka bertanya tentang hukum Taurat. Yang pertama, dia kasih peringatan tentang orang Farisi. Matius 23 ayat 1-12, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan. Mereka memposisikan diri mereka selalu di tempat duduk yang paling bagus, di kepala meja. Selalu membuat diri mereka kelihatannya kayak VIP, kayak orang penting gitu di mata orang lain. Jadi semua yang sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi. Tetapi janganlah kamu disebut Rabi, karena hanya satu Rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lalu dia lanjut, Tuhan Yesus lanjut untuk memberi 7 celaka kepada para Farisi.
Mari kita dengarkan celaka-celaka ini, meskipun banyak. Mari kita benar-benar tanya diri sendiri, apakah celaka ini adalah celaka aku? Apakah saya yang terima celaka ini? Matius 23 ayat 13 sampai 36, tapi saya cuma baca ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Terus 14, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi dia selalu bilangnya gitu, hai kamu orang-orang munafik. Setelah itu dia bilang, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Para pendeta, para penatua, kita harus hati-hati dengan doa panjang dan khotbah panjang. Ayat 15, celaka kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpahlah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. 23, celakalah kamu, hai ala-ala Taurat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Jadi pertanyaan mereka mengenai pajak dan persembahan, kita bisa lihat Yesus itu menyatakan mereka itu sebenarnya serakah, menunjuk bahwa mereka lebih mementingkan emas daripada bait suci yang menguduskan emas itu. Hal-hal fisik daripada hal-hal rohania. Mari kita lompat ke ayat 23. Celaka kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi sekali lagi, mengikuti hukum Taurat. Mereka melakukan hal-hal yang kelihatan, yang nampak, menunjukkan kepada orang. Tapi hal-hal yang lebih penting yang Tuhan benar-benar pedulikan itu mereka tidak lakukan. Jadi Yesus tuh sedang menjawab sebenarnya pertanyaan mereka tentang persembahan, tentang pajak, tentang uang, tentang menjaga hukum Taurat, tentang penekanan mereka di hal-hal yang fisik di dunia ini daripada hal-hal surgawi. Ayat 25, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Kemarin kita belajar mengenai rumah doa Tuhan jadi sarang penyamun, dan ayat di Yeremia itu sedang bicara tentang hati kita. Ayat 27, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat 29, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memberindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai. Mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka. Kamu tidak akan luput dari hukuman neraka, katanya. Yesus kurang lebih sedang menyatakan realitas dari iman mereka, rasa malu mereka.
dengan kasih karunia kamu dan saya masih ada di sini, masih hidup. Hanya sungguh-sungguh, hanya dengan kasih karunia saya bisa berdiri di sini, di mimbar ini, untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi semua celaka-celaka ini juga itu berhubungan dengan diri saya dan mungkin kepada diri kalian juga. Setiap kali kita melakukan hal-hal untuk tunjuk orang daripada untuk menunjuk kepada Tuhan. Selama ini kita melakukan hal-hal karena kita takut dengan orang daripada Tuhan. Dan sampai sekarang kita selalu melakukan hal-hal untuk meninggikan diri kita sendiri. Jadi Yesus berbalik dan meratapi tentang Yerusalem. Dan Yesus bilang, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ini di Matius 23 ayat 37-39 ya. Nomor 3, dia meratapi tentang Yerusalem. Ada 2 orang kan, Lazarus dan orang kaya. Lalu mati yang orang kaya di neraka, Lazarus hidup. Terus dia tanya Yesus, dia bilang, bisa gak izinkan saudara-saudaraku yang masih hidup di bumi untuk kasih tahu mengenai tempat ini biar mereka gak datang ke sini. Dan apa yang Abraham jawab di dalam perumahan itu, katanya ada nabi-nabi, ada Musa, ada firman. Kalau mereka tidak bisa percaya sekarang, Lazarus bangkit dan kasih tahu pun mereka tidak akan percaya. Mereka membunuh nabi-nabi, mereka membunuh Musa, dan sekarang mereka membunuh Yesus. Kita tuh sekarang dikasih kesempatan untuk terima firman. Kita kurang apa? Apa sih yang tidak cukup, yang kita tuh gak bisa percaya? Kita perlu apa lagi sih untuk percaya? Itu pertanyaan yang Yesus sedang tanya balik. Dan setelah itu Yesus memperhatikan persembahan dari janda miskin. Hanya 2 peser, 2 sen. Di zaman kita sekarang, ada orang gak yang simpen 5 sen atau 1 peser gitu? Si janda itu hanya kasih 2 peser. Dan Yesus bilang, duit itu lebih besar dari semua persembahan yang lain. Karena perempuan itu, janda itu memberi semua yang dia miliki. Jadi Yesus itu sedang menunjukkan iman yang sejati, yang benar di sini. Kamu semua orang Farisi, wah doanya panjang di luar untuk kasih lihat orang, wah saya seperti ini, saya tahu segini banyak. Tapi kamu kasih persembahan gede-gede untuk kasih tahu semua orang. Tapi Yesus sedang bilang, apakah kamu lakukan itu untuk Tuhan? Apakah kamu lakukan itu karena iman? Atau untuk diri kamu sendiri, untuk banggain diri sendiri? Perempuan ini, janda ini, 2 peser. Isinya seluruh hati dia, seluruh iman dia. Lalu orang Yunani datang untuk pengen ketemu dengan Yesus. Dan kenapa hal ini tiba-tiba bisa terjadi? Orang Yunani kan orang kafir. Mereka datang untuk cari Yesus karena mereka ingin mengerti firman. Mereka sadar ajaran Yesus itu adalah firman yang benar. Tapi orang Farisi dan Saduki dan ahli Taurat, mereka semua tahu firman, tahu hukum Taurat, memiliki Yesus, tapi mereka malah ragu dan tanya-tanya Yesus. Tapi orang Yunani ini, mereka bukan di sana untuk tanya-tanya Yesus, tapi untuk belajar, untuk ketemu dengan Yesus. Siapa yang memiliki pengertian yang sejati tentang firman, dan siapa yang memiliki iman untuk kasih persembahan yang benar? Mereka semua kan yang lain tanya tentang persembahan, pajak, tapi janda miskin itu menjawab semua pertanyaan mereka. Dengan cara ini kita kasih persembahan. Mereka tanya bagaimana untuk terima firman, mengerti hal-hal sorgawi, ikut hukum Taurat. Tapi Yunani datang untuk menjawab jawabannya. Itu adalah pengertian yang tulus dan kehausan untuk firman yang sejati. Jadi sekarang
Nomor 8, Yesus itu bicara mengenai ketidakpercayaan orang Yahudi dan penghakimannya. Yohanes 12 ayat 36-50. Betapa palsu iman mereka, betapa butanya mereka, ketidakpercayaannya mereka, bagaimana mereka memiliki iman pengecut, iman yang hanya mau sembunyi dari realitas, seolah mereka tuh ada iman. Yang ke-9, Yesus kasih peringatan mengenai kejatuhan Yerusalem dan akhir zaman. Matius 24 dan pasal 25 adalah ayat utamanya. Dan ayat-ayat ini adalah ayat yang kita lihat atau bahas di saat kita bicara mengenai akhir zaman. Ini adalah hari di mana Yesus mengajar ini. Hari ketiga dari minggu kesengsaraan. Maka saya akan bahas dengan cepat. Nomor 1, nubuat mengenai kehancuran Yerusalem dan bait suci. Yang kedua, itu di Matius 24 ayat 1-2, bisa lihat ayat-ayatnya di layar. Yang kedua, tanda-tanda mengenai akhir zaman. Yang ketiga, pencobaan besar dan penghinaan terhadap orang Kristen dan orang kudus di akhir zaman. Yang keempat, nubuat tentang kedatangan Kristus kedua. Yang kelima, nubuat tentang zaman akhir zaman. Nubuat tentang zaman akhir zaman atau kapan akhir zaman itu akan tiba. Dan yang keenam, persiapan untuk akhir zaman. 7, perumpamaan mengenai 10 gadis. Yang ke-8, perumpamaan talenta. 9, perumpamaan kambing dan domba atau domba dan kambing. Sekali lagi, Yesus membawa kita dan membantu kita menyambungkan itu semua kepada diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita bisa siap? Dan ini semua bicara mengenai iman kita. Dan akhir zaman, akhir itu tidak akan tiba sampai firman disampaikan. Sampai kita semua menerima firman. Dan yang ke-10, bicara tentang rencana orang Yahudi untuk membunuh Yesus yang dituntun oleh imam besar. Dan yang ke-11, kita udah bahas ini di hari Tuhan, hari Minggu kemarin, mengenai pengkhianatan Yudas Iskariot. Dan semua hal ini terjadi dalam satu hari ini. Yesus tidak ada waktu untuk makan, tidak ada waktu untuk istirahat. Dia seperti dipanggang. Tetapi melalui ini, Yesus sedang bersaksi tentang diri dia sendiri dan sedang mengajarkan kepada kita apa itu iman yang benar, yang seharusnya kita miliki. Maka, sebagai kesimpulan, saya ingin kita tuh benar-benar merenungkan dan pikirkan tentang iman kita. Apakah iman kita ini benar dan sejati, ataukah kita adalah orang-orang munafik yang ingin berusaha seolah kita tuh memiliki iman tapi sebenarnya tidak. Jadi saya ingin kita semua, kalau tim pujian bisa naik, saya ingin kita semua itu mungkin tutup mata kita sebentar dan mungkin berapa menit mari kita renungkan dalam doa. Dan gak masalah menurut saya kalau kita pikir iman kita gak bagus, itu tidak masalah. Saatnya sekarang adalah waktunya untuk minta Yesus. Tuhan Yesus, tolong bantu iman saya. Izinkan iman saya untuk bisa bertumbuh. Dan ada waktu di mana Tuhan Yesus itu bantu iman kita. Tapi kadang datang dengan cobaan, kadang datang dengan ujian. Dan melalui itu semua, dia mengizinkan iman kita untuk diuji, untuk ditantang, untuk bertumbuh. Dan kadang dia mengizinkan kita untuk sadar melalui penderitaan, melalui cobaan. Gambaran yang asli dari iman saya. Bahwa kita kembali kepada realitas iman kita. Iman kita tuh sebenarnya di mana gitu. Biar kita sadar. Bukan biar kita menyerah, tetapi agar kita sadar dan bilang, oh Tuhan, iman saya cuma segini, bantu saya untuk bisa bertumbuh.
Maka mari kita tunduk kepala, tutup mata, dan sungguh-sungguh ada waktu dengan Tuhan. Tanya diri kita sendiri, melihat iman kita harus telusuri kehidupan kita di gereja, kehidupan iman kita. Apakah saya melakukan hal-hal hanya untuk meninggikan diri saya, untuk menunjukkan kepada orang, ataukah aku benar-benar benar ke Tuhan dan jujur ke Tuhan? Seperti persembahan misalkan, apakah saya kasih persembahan kayak perempuan ini, sesuatu yang benar-benar keluar dari hati saya, ucapan syukur. Kita bicara tentang itu, perbandingan antara Yudas Iskariot dan perempuan yang kasih minyak wangi, buli-buli minyak wangi. Saya itu lebih mirip yang mana? Dalam hal mengerti firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Apakah saya mendengarkannya seperti orang Farisi, Saduki dan bilang, saya udah tahu itu, saya udah pernah dengar khotbah itu, firman itu. Ataukah kita mendengarkan firman seperti orang kafir, orang Yunani itu, yang bilang, wah ini sesungguhnya firman yang bisa memberi hidup kepadaku. Inilah firman yang saya perlu pegang. Inilah firman yang saya harus jalankan dalam hidup saya, daripada hanya kita simpan di otak kita. Apakah kita memiliki iman sorga? Apakah benar-benar harapan kita taruh di kerajaan sorga? Ataukah kita hanya tentang barang-barang materi, hal-hal yang kita nikmati di dunia ini? Salah satu alasan kenapa kita puasa, kita menahan, mengontrol diri kita, adalah untuk benar-benar uji diri kita dan bertanya, apakah saya terikat dengan hal-hal duniawi, ataukah saya bisa melepaskan diri saya dari hal-hal itu dan hanya melihat hal-hal surgawi.